Shalom sahabat beriman yang dikasihi Tuhan dan tentunya mengasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu terberat bagi keluarga kami. Setelah tanggal 5 saya swab antigen dan reaktif. Setelah itu langsung saya melakukan PCR. Esoknya tanggal 6 hasil PCR saya keluar. Dan saya nggak heran Bapak Ibu, saya dinyatakan positif karena 2 hari sebelumnya memang saya mengalami gejala yang kurang baik. Saya demam dan agak sedikit batuk. Tanggal 7 keesokan harinya saya langsung ke puskesmas, dan dari puskesmas hendak mengirim saya ke Rusun Nagrak di daerah Cilincing karena saat itu Wisma Atlet penuh. Sementara gejala yang saya alami menurut mereka masih tergolong ringan karena hanya demam yang tidak terlalu parah dan sedikit batuk. Akhirnya saya memutuskan untuk isoman di rumah. Saya berpikir penyakit ini lebih menyentuh psikologis dibandingkan jasmani saya, sehingga saya rasa isoman di rumah jauh lebih baik untuk kesehatan saya. Kemudian istri dan anak saya tanggal 8 mereka semua melakukan PCR di pagi hari. Dan sore harinya istri saya dan anak saya yang nomor 2 hilang penciuman Bapak Ibu. Akhirnya kami segera bikin kamar darurat, kamar isolasi. Puji Tuhan mereka hanya hilang penciuman dan tidak mengalami gejala lainnya. Hanya berselang 4 hari penciuman mereka kembali pulih. Namun di tanggal 15 anak saya yang nomor 3 hilang penciuman juga. Dia syok, dia nangis dan bersyukur kembali bahwa ia tidak mengalami gejala lainnya. Dan sama, hanya sekitar 4 harian penciumannya pulih kembali. Dan yang perlu diketahui juga Bapak Ibu, sakit COVID ini juga dialami oleh keluarga saya lainnya. Kakak saya yang pertama bersama dengan istri mengalami hal serupa. Kakak kedua saya beserta suami dan kedua anaknya juga terkena COVID. Dan adik bungsu saya juga kena COVID. Sahabat beriman, yang ingin saya sampaikan, dalam keadaan seperti ini kami sekeluarga tetap saling memberi semangat satu dengan yang lainnya. Kami sering bertukar pikiran dan berdiskusi melalui WhatsApp grup keluarga. Menjadi renungan bagi saya yakin dan percaya didikan orang tua kami membawa kami melakukan hal tersebut. Iman kekristenan dan karakter yang baik dari kedua orang tua kami diwariskan pada anak-anaknya. Memang kami tidak sama, warna kami berbeda, pola pikir kami berbeda, cara kami memandang dan mempersepsikan sesuatu berbeda. Bahkan respon kami terhadap sesuatu pun berbeda, sehingga tanpa disadari kami acap kali bersitegang karenanya. Namun dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami tersebut, kami tetap saling menjaga hormat kami sebagai saudara, menjaga kasih sayang kami antar sesama saudara, dan tetap saling memperhatikan satu dengan lainnya. Sebagaimana renungan minggu lalu, definisi keluarga menurut kekristenan, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, baik anak yang memiliki hubungan darah maupun tidak, yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki persekutuan hidup yang artinya ada rancangan Allah, ada rencana Allah, ada peran Allah, bahkan ada campur tangan Allah ketika setiap keluarga
meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang berbahagia, tema minggu ini adalah keluarga Allah adalah keluarga yang hidup bijak. Dan tema minggu ini didasari dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-25. Namun kita akan membacanya mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26 Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita sudah menyiapkan Alkitab kita, dan saya mengajak Bapak Ibu pendengar, sahabat Ruhiman, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Bapak Ibu membaca di rumah dimanapun Bapak Ibu berada, dan saya membacakan untuk kita semua. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Ayat yang ke-25, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, orang tua mana yang tidak senang melihat anak-anaknya hidup akur, baik, dan hidup dalam jalan kebenaran Tuhan? Mereka akan dengan bangga menceritakan hal itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan sukacita orang tua akan semakin besar apabila anak-anaknya hidup dengan bijak dan takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya orang tua kami bangga melihat kami hidup seperti itu. Dan kami sangat berterima kasih karenanya. Mereka mendidik kami dengan baik walaupun dengan keterbatasan finansial, tapi kasih sayang mereka berikan hingga melimpah ruah. Kini mereka telah tiada dan sekarang tugas kami, anak-anaknya, melakukan hal yang sama kepada anak-anak kami. Dalam hal ini kami tidak bermaksud menyampaikan bahwa keluarga kami adalah keluarga yang sempurna. Hidup kami baik-baik saja tanpa melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Tidak Bapak Ibu. Terlepas dari hal-hal buruk yang pernah kami lakukan dengan beragam kesalahan, tapi iman kekristenan yang diwariskan orang tua kami tetap melekat di dalam hati kami. Dan itulah yang kami jaga. Warisan itulah yang kami pegang erat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Renungan kita minggu ini mengajarkan kepada kita bahwa penulis Amsal mengingatkan kita baik buruknya perilaku seseorang, terutama anak-anak, dipengaruhi oleh dua faktor. Dan kedua faktor ini menjadi pembahasan utama kita, menjadi materi renungan kita pada minggu ini untuk kita sama-sama renungkan. Dua faktor tersebut adalah faktor lingkungan dan faktor keluarga itu sendiri. Poin yang pertama, faktor lingkungan, saya kutip dari Amsal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya yakin dan percaya penulis Amsal sadar bahwa kita hidup penuh dengan berbagai dinamika.
Dan hidup manusia juga tidak pernah terlepas dari lingkungan di luar daripada keluarga. Sehingga ancaman, godaan, tantangan yang dihadapi cukup besar. Lalu bagaimana anak-anak seharusnya menyikapi dunia seperti itu? Menyikapi ancaman, tantangan, godaan yang berasal dari luar itu. Menurut Amsal ini kita tidak perlu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa, ayat yang ke-17. Kita tidak perlu cemburu terhadap mereka yang berbuat jahat. Bahkan menjadi catatan penting buat kita bahwa kita tidak perlu menghabiskan energi dan waktu untuk memperbincangkan mereka. Dan yang paling penting, kita tidak perlu merencanakan pembalasan atas perbuatan jahat mereka. Mengapa? Karena hal itu hanya menghalang-halangi kita untuk menatap ke depan, ke arah kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Masa depan di depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ayat yang ke-18 berkata demikian. Dan tanpa disadari banyak orang gagal melihat harapan atau peluang yang ada di hadapannya karena telah menghabiskan waktunya untuk mengurus mereka yang berbuat dosa, untuk mengurus mereka sehingga kita iri terhadap mereka yang berhasil, kita iri terhadap mereka yang berbuat dosa, kita iri terhadap mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan kok bisa berhasil. Anak-anak yang bijak pasti memahami hal ini. Dan kalau kita lihat, seharusnya kita bisa menjaga diri kita, berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang di sekitar kita dan tentunya kita bisa lebih selektif ketika kita berteman. Dalam konteks ini kita tidak dianjurkan untuk menutup diri Bapak Ibu dengan orang lain. Kita tidak dianjurkan untuk menutup diri dengan orang lain atau nggak peduli dengan lingkungan kita, bukan. Namun yang menjadi kewaspadaan kita atas pergaulan dari luar, kita harus ekstra hati-hati. Sebagaimana Amsal 23 ayat yang ke-20 dan 21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Artinya pergaulan dengan orang-orang yang berbuat dosa dapat merusak diri kita sendiri, dapat mendatangkan kesusahan bagi keluarga, khususnya bagi orang tua, bahkan bagi diri kita sendiri, dan juga bagi masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 mengatakan demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Namun harus kita ikuti pula hikmat dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Kalau teman atau sesama kita sudah mulai mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak diri sendiri atau merusak keluarga kita, apalagi menjauhkan kita dari Tuhan, maka lebih baik kita membatasi diri kita dengan Dia. Ini yang menjadi catatan dan renungan buat kita Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah faktor lingkungan. Seperti Amsal 23 ayat 17 sampai 21 tadi. Lalu kemudian poin yang kedua, faktor keluarga. Amsal 23 ayat 22 sampai 26. Keluarga memegang peranan penting dalam diri setiap orang karena merupakan tempat pertama dan utama dalam membentuk dan mendidik anak-anak. Karena itu penulis Amsal dengan tegas mengingatkan anak-anak untuk tidak mengabaikan nasihat orang tua dalam keluarga, sekaligus memperingatkan anak-anak untuk menghormati orang tuanya, dan jangan sekali-kali menghina mereka.
Menjadi renungan bagi setiap orang tua bahwa dibutuhkan upaya ekstra untuk mengarahkan anak-anak ke jalan yang benar dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kalau tidak, maka anak-anak akan terjerumus dalam berbagai jenis kenakalan dan pergaulan yang tidak sehat, yang pada akhirnya perilaku mereka itu hanya mendatangkan kesusahan bagi kita semua. Karena itu orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anaknya, mengajak mereka untuk takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan berperilaku yang baik. Dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 berkata begini: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang-orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu pendengar serta sahabat Ruhima dimanapun Anda berada, renungan ini tidak hanya diberikan pada orang tua yang telah memiliki anak. Tetapi perhatikan baik, renungan ini juga disediakan bagi setiap sahabat Ruhiman yang masih tercatat sebagai anak. Kiranya dapat lebih bertindak hati-hati. Keluarga Allah adalah keluarga bijak, mencakup seluruh komponen keluarga. Bila saat dulu kita pernah melakukan kesalahan dan menyakiti hati orang tua, mari datang pada Tuhan dan minta ampun padanya. Bila orang tuamu masih ada, datanglah kepada mereka dan peluklah mereka. Ucapkan maaf dan terima kasih kepada mereka. Begitu pula dengan orang tua, Bapak Ibu. Bila mana kita pernah menyakiti hati anak-anak kita, datanglah pada mereka untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf. Saya rasa tidak ada larangannya orang tua meminta maaf pada anak. Justru di sanalah kita mengajarkan kerendahan hati dan kebesaran hati kita. Percayalah, anak tidak akan memandang rendah kita. Tidak akan. Justru hal itu akan tersimpan dalam memori mereka untuk mereka dapat bersikap yang sama pada anak-anaknya kelak. Sahabat Ruhiman, Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada, kiranya kita terus dikuatkan dan dibentuk Tuhan untuk tetap menjadi bijak, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Percayalah bahwa siapa yang menikmati proses dari Tuhan akan menikmati hasilnya kelak. Dalam kesempatan ini juga saya memohon maaf Bapak Ibu, oleh karena terpapar COVID, program renungan mingguan terhambat. Bahkan program lingkungan 1 minggu 1 berkat untuk bulan Juli dihentikan sambil melihat perkembangan di bulan Agustus. Kita akan bertemu kembali pada minggu berikutnya, renungan dari program Ruhiman Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.